وذرياته وآل بيته أجمعين وإلى أرواح أصحاب رسول الله أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وجميع أقطاب أحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر ولا إلا رضي الله تعالى عنهم ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا معلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات الله تعالى يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا الآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأمامنا عماتنا وخالنا خالاتنا وإلى أرواح من لازم مجلسنا خصوصا المرحوم أستاذ حجي مولانا بن بكر المرحوم رسان أنور بن عبد الله almarhum Taifur Rahman bin Sukirman, almarhum Bapak Jaya bin Sanimun, almarhum Ibu Sulani binti Bapak Inan, almarhum Ibu Siti Hasanah binti Asjaya, almarhum Sumarto bin Fulan, almarhum Samin bin Fulan, almarhum Sutinah binti Gayun, almarhum Syariful Mahyarotono bin Munazirotono, almarhum Asmawi bin Karni, almarhum Khair bin Asmawi, almarhum Abdul Halim bin Ibad, almarhum Saiful Anwar bin Abdul Halim, almarhum Asyid Suhaimi bin Abdul Halim, almarhum Murid bin Abdul Halim, almarhum Jijiri bin Haji Saiman, almarhum Ibu Yaya Rokaya binti Suwarta, almarhum Muhammad Saleh bin Kasad, almarhum Radia binti Muhammad Saleh, almarhum Rahili bin Muhammad Saleh, almarhum Sofiran bin Simen, almarhum Landep binti Bulan, almarhum Abdullah bin Sawal, almarhum Haji Rokaya binti Sajjal, almarhum Haji Baisuni bin Haji Karim, almarhum Effendi Alif bin Muhammad Alif, almarhum Habibah binti Hasnan, almarhum Dais bin Astaja, almarhum Safina binti Karsa, almarhum Dasimun bin Karlawirja, almarhum Mahdi bin Ba'i bin Hati Harun, almarhum Sulaiman bin Salim, almarhum Karlawirja bin Fulan, almarhum Masaim binti Bulan, almarhum Umar bin Fulan, almarhum Kapsah binti Bulan, almarhum Adi Apreti bin Wira Apriyadi, almarhum Maryani binti Abdul Hamid, almarhum Roji'i bin Junaid, almarhum Intan binti Raja, wa ila arwahi jamil muslimin al-muslimat wal mu'minin al-mu'minat, Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum wa yaj'al qabrahum rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala niyati syifa khususan ila Ummi Nasihah binti Nasih, ya orang ibu dari Bapak Agus. Allah Ta'ala yashfi amradaha ajilan ghayra ajil shifaan la yughadiru sagama wala alama ala ba'da ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahadallah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin radhiyallahu ankum ajma'in. Para jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita yang sempat terputus karena kehadiran dan kedatangan bulan suci Ramadan dalam kitab Al-Arba'in, Kitabul Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa rahmatul abrar. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh keberkahan, asrar, nafahat, karamah dari beliau Al-Imam Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Masih kita berbicara ya sekitar qada dan qadar. Ya, di mana di dalam memahami ya takdir itu ada beberapa pemahaman. Ya. Di antaranya ada kita kenal dengan paham Jabariyah. Ya, selain paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengomentari tentang qada dan qadar, juga ada paham yang namanya paham Jabariyah. Masih ingat gak? Paham Jabariyah. Apa itu paham Jabariyah? Sepihak. Siapa yang sepihak? Ya, nah ini kurang tuntas. Ya, paham Jabariyah, Jabar tuh al-jabru artinya dipaksa. Ya, ada pemaksaan.
Jadi yang terjadi ya di alam dunia ini, apakah itu kebaikan, keburukan, perbuatan atau ucapan, itu semua atas ketentuan dan kekuasaan dari Allah Ta'ala. Itu Jabariyah. Mereka menganggap apa yang terjadi di alam dunia ini, mau ucapan, mau perbuatan kita manusia atau yang lainnya, itu semua adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita manusia? Manusia nggak ada pilihan. Manusia nggak punya pilihan. Tuh. Itu kata mereka tuh, kata paham mereka Jabariyah seperti itu. Ya, jadi kalau kita termasuk misalkan nih, ya termasuk orang yang baik, itu memang sudah ketetapan dari Allah Ta'ala semata. Ya, jadi semuanya itu hak atau hak prerogatif Allah Ta'ala. Manusia nggak ada apa? Nggak ada campur tangan. Ya, nah ini yang menurut pendapat ya kaum Jabariyah. Jadi kita mau kayak gimana tetap nggak bakalan bisa. Ya, kalau kita ahlul maksiat pengen jadi ahlul khair nggak bisa tetap. Kan gitu. Atau kita ya mau jadi orang kaya, kan gitu. Tapi ya kita ini dalam keadaan sederhana lah, cukup. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita cukup, kita nggak bisa tuh untuk menanjak ke tingkat selanjutnya atau mempunyai kekayaan. Jadi nggak ada pilihan bagi hamba. Ya. Nah, bagaimana pendapat seperti itu? Batil apa salah? Batil apa salah? Batil apa benar? Batil apa hak? Batil. Ya, pendapat demikian itu merupakan sesuatu yang salah. Ya, kalau gitu manusia nggak punya peranan dong. Ya, mereka menganggap kita ini seperti apa ya? Anak kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Ya baik itu kan, mau diapain? Sama kita ngikut aja udah. Atau orang gila. Ya orang gila. Ya karena nggak punya apa? Nggak punya akal, nggak punya otak dia. Ya jadi nggak ada urusan sama dia sama sekali. Nah ini dianggap sesuatu yang batil, yang nggak sah. Ya. Kalau seperti itu berarti dia meniadakan rasul-rasul yang Allah utus dan juga kitab-kitab yang diturunkan. Buat apa? Ada nabi, ada rasul, kemudian ada kitab-kitab sebagai petunjuk bagi kita untuk memperoleh jalan keselamatan. Kalau seandainya udah nggak ada pilihan bagi seorang hamba untuk memilih sesuatu, ya maka pemahaman daripada paham Jabariyah ini tertolak. Ya, jadi hanya hak itu prerogatif Allah Ta'ala semata. Kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kemudian ada lagi, wa minhum man dhahaba ila anna kulla ma yasduru 'anil ibadi uqaiba qasdihim wa iradatihim. Dan di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwasanya apa yang bersumber atau yang datang dari hamba-hamba itu akibat daripada keinginan mereka, ya, dan tujuan mereka. Yakunu waqian bi qudratihim wa ikhtiyarihim. Ya, terjadinya sesuatu itu karena kuasa mereka dan pilihan mereka. Wala yata'allaqu biha bi khususiha qudratullah wa iradatuhu. Enggak ada urusan sama Allah Ta'ala. Ya,
Jadi apa yang kita maui, apa yang kita inginkan itu semata-mata karena keinginan kita. Enggak ada kaitannya sama kuasanya Allah Ta'ala. Wa yusamma haula'i qadariyah. Pahaman yang seperti ini adalah pahaman daripada qadariyah. Ya. Nah ini sampai halaman berapa nih? Ya, masalah ilmu tauhid sampai halaman 22 sampai 23. Jadi kita masih disuruh berpikir ya tentang qada dan qadar. Nanti ada lagi tentang apa ya? Maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah. Jadi yang berkaitan sama ilmu tauhid. Ya, jadi untuk sementara kita gunakan nih akal kita. Ya, otak kita, pikiran kita untuk mengetahui bahwasanya di alam dunia ini banyak pahaman-pahaman yang menyimpang. Ya, jadi kalau qadariyah udah ya apapun yang terjadi sama kita itu karena keinginan kita, bukan karena kehendak Allah Ta'ala. Ya, linafihimil qadar. Mereka menafikan qadar. Nggak ada qadar, nggak ada. Ya. Nah, ini kan sudah bermunculan zaman sekarang. Mereka yang nggak percaya sama takdir baik dan buruk. Nggak percaya dia sama qadar dan qadar. Pokoknya ente mau berhasil, udah ente. Ya, urusan ente. Nggak ada urusannya sama Allah Ta'ala. Ya, ente mau apa? Mau sehat, misalkan, ya udah ente punya pilihan. Atau ente mau kemari nih, ya datang di majelis ilmu agama. Itu karena keinginan ente, bukan kehendak Allah Ta'ala. Bagaimana pemahaman yang seperti ini? Ya, paham qadariyah batil apa kagak? Di sini disebutin wa hadzal madhhabu aidan batil. Yang menganggap demikian, ya, qada dan qadar itu semua bergantung daripada hamba-hamba atau kita manusia, tidak ada kaitannya sama Allah Ta'ala, itu madhab batil. Ya, li'annahum in qalu hadzal qaula an i'tiqadi jawazil anzi an takdiri lillahi ta'ala fahum kafirun. Ya, bahwasanya kalau mereka mengatakan bahwasanya pendapat ini, mereka mengiktikadkan bahwasanya boleh menganggap Allah lemah daripada takdir, ya, bagi Allah Ta'ala, maka mereka itu udah kafir. Ya, jadi kaum qadariyah tuh kalau menganggap nggak ada kaitannya, hubungannya, ya, perbuatan kita, ucapan kita sama Allah Ta'ala, dianggap mereka itu sudah ya kafir. Berarti Allah lemah dong. Mereka menganggap Allah lemah. Kita kemari, cobalah kita kemari. Kalau nggak ada pertolongan Allah, kalau nggak ada kuasa Allah, bisa nggak kita kemari? Nggak bisa. Contohlah udara di sini, oksigen yang kita merupakan salah satu sumber daripada kehidupan. Sebab kalau oksigennya dihilangin sama Allah Ta'ala, kemari bisa gitu? Nggak bisa. Ngapain yang tidak datang kemari? Ya, ini aja padahal oksigennya udah full nih, tapi ente masih gerak. Iya kan? Padahal oksigennya udah full. Buktinya apa? Ya kita jangan apa di luar. Ya. Jadi, nah kemudian apa? Ya belum lagi tenaga atau kekuatan, nggak mungkin bisa kita datang kemari dengan kaki kita atau dengan kita datang dengan kendaraan. Kalau bukan, semua itu karena pertolongan Allah Ta'ala. Ya, enggak, itu karena aneh. Iya kan? Karena keinginan aneh datang kemari. Nah, lu bisa kuat dari mana? Makan. Kan gue yang beli.
Nah, balik lagi lu makan apa? Nasi. Nasi dari mana? Dari padi. Padi dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Hah? Dari warung. Dari sawah. Dari kebun. Siapa yang yang numbuhin? Yang nanam memang petani. Yang numbuhin? Itu dia. Kan kalau kita pikir ya sejauh itu, akhirnya itulah la haula wala quwata, nggak ada daya dan upaya serta kekuatan kita kecuali melainkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya, nah kita harus sadar. Kemudian harta lah yang kita miliki. Nah itu juga semuanya Allah Ta'ala yang berikan kepada kita, sedikit atau banyaknya itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Ya, meskipun kita menganggap itu adalah merupakan usaha dari kita sendiri. Ya, kayak ojek misalkan. Emang benar ente yang leader, ya kan? Kemudian ente yang megang handphone, tapi yang apa? Yang nyambungin tuh nyambungin. Tapi kalau bunyi orderan. Iya, kalau orderan bunyi. Hah? Notif. Apa? Notifikasi. Iya, apa yang bunyi jadi nyambung dari yang konsumen ke kita. Ya. Iya kan kalau misalkan nih pada nongkrong nih, kan nggak semuanya dapat. Ya kan? Pasti aja ada. Cuman salah satu atau dua tiga orang yang dapat, yang lain belum tentu pada dapat. Nah, itu yang nyambungin konsumen ke situ siapa? Oh, ya. Allah Ta'ala punya peranan dalam masalah rezeki yang kita peroleh, yang kita dapat. Ya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dalam bentuk nikmat. Makanya kalau mau dihitung nikmat-nikmat Allah, bisa nggak dihitung? Gak ada bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau mau ente hitung nikmat Allah kepada kita, la tuhsuha, ente nggak bakalan bisa menghitung. Saking apa? Ya saking banyaknya, makanya harus malu gitu sama Allah. Ya kalau kita nggak sholat, ya kan? Kemudian kalau kita nggak puasa, malu sama Allah Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita banyaknya nih. Masa sholat cuma 2 rakaat, ya kan? Sholat subuh cuma 2 rakaat, toh kita males ya ngelaksanainnya, males ngerjainnya. Nah, mana tanda terima kasih kita sama Allah, mana? Itu dipertanyakan rasa syukur kita sama Allah Ta'ala. Kita kalau sama bos kita, waduh, kalau disuruh ya kan, angkat karung, semangat gak? Walaupun lagi encok. Ya kan, angkat 2 bal, 3 bal, walaupun panas-panasan, ya kan, di luar panas, tetap tuh kita mau yang angkat itu kan. Kenapa? Karena ada upahnya sebagai rasa terima kasih kita sama si majikan, karena majikan sudah memberikan kepada kita upah. Kenapa sama Allah Ta'ala begitu? Padahal karunia yang Allah kasih sama kita, waduh, ya makanya nikmat gak bakalan bisa kita rasakan kecuali itu nikmat dicabut terlebih dahulu baru, ya kan? Nikmat sehat gak bakalan bisa ente rasakan kecuali kalau ente sakit dulu, ya. Kalau ente sakit, kalau kita sakit baru tuh kita rasakan ya bagaimana nikmat sehat. Ente mah enak ya, bisa kesono kemari, wow saya mah udah gak bisa deh, udah gak kuat ya sama angin malam, ya kan? Udah gak kuat sama ya sama angin,
akhirnya nggak bisa kemana-mana dia. Ya, berarti nikmat, ya, jalannya dia, kelilingnya dia, kemana-mana udah dicabut oleh Allah Ta'ala. Belum lagi yang lainnya. Ya, maka ketika kita masih diberikan nikmat tersebut, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau bersyukur, pasti ditambahin sama Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Ya, makanya ini kita duduk begini salah satu daripada wujud rasa syukur kita sama Allah. Semuanya kita gunakan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, mata kita gunakan buat melihat kitab, buat memandang guru, buat memandang saudara. Itu ibadah. Ya, kaki kita gunakan buat berjalan kemari. Ini semuanya tangan. Kita bisa buat musafahah, saling bersalam-salaman. Ini semuanya rasa syukur kita sama Allah Ta'ala. Dan pasti Allah akan kasih tambahan kepada kita dalam bentuk apaan aja, terserah Allah Ta'ala kehendaki. Entah kesehatan ente bertambah, ya, makanya kalau orang dulu, ya, kalau lagi kurang sehat, dia tetap hadir dalam majelis ilmu agama biniyati syifa, dengan niat Allah sembuhin. Ya, orang dulu tuh, ya, dibaca tuh kitab agama mereka, para salaf, ya, kalau sakit bukannya berat, kalau sakit ya nggak parah, ya, yang biasa-biasa aja, ya, kecuali yang parah. Kalau parah banget kalau diopnam, ya kan. Tapi kalau masih sakit, pusing, puyeng, ya kan, apalagi meriang, ya, flu, itu kecil apa gede, apa besar? Itu mah kecil, ya. Itu datang biniyati syifa, dengan niat sembuh. Kenapa? Nah, itu dia salah satu rahasianya. Karena badan kita digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala sebagai tanda rasa syukur kita sama Allah. Pasti Allah tambahin. Tambahin apa? Kesehatan. Tuh, nikmatnya yang tadi dicabut sama Tuhan kemudian dikembalikan lagi. Nah, ya, nah itulah, ya, yang harus ada pada, ya, diri kita, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang namanya paham qadariyah begitu tuh. Ya, jadi apapun yang terjadi, udah kehendak kita, keinginan kita, bukan kehendak Allah Ta'ala. Ya, Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, kalau menganggap Allah itu lemah, ya, kafir udah begitu. Wa iqalu an khata'i ijtihadihim wa tanzihil haq an taqdiri af'alihim yang qabiha wa khalfiha fahum mubtadi'un. Kalau mereka menganggap begini, ya, daripada kesalahan ijtihad mereka, dan mereka menganggap apa? Mensucikan Allah daripada takdir perbuatan-perbuatan makhluknya yang jelek. Jadi mereka menganggap apa? Iya, kalau kita berbuat baik sih, ya, kalau itu ada peranan Allah Ta'ala, berarti Allah bagus. Tapi kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, berarti Allah pengen jelek dong sama kita. Itu diantara salah satu ya, pendapat mereka itu mensucikan Allah Ta'ala daripada perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan oleh makhluk. Kalau kayak begini mereka dianggap mubtadi'un, ahli bid'ah. Ya, kenapa? Limukhalafatin al-ijma', karena mereka sudah menyalahi kesepakatan daripada para ulama-ulama. Ya, makanya kan keimanan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah, gitu kan? Takdir baik dan buruk itu semuanya dari Allah Ta'ala. Ya, wa min hadhihi ta'ifah ti man yaqulu. Nah, ada sekelompok daripada golongan ini mengatakan apa? Al khairu bi takdirillah. Kalau yang baik itu takdir Allah Ta'ala. Wa syarr laisa bi takdirihi. Tapi kalau jelek
Perbuatan buruk itu bukan takdir dari Allah Ta'ala, tapi dari kita. Tetap itu salah. Ya, kalau yang baik nih kita lagi begini, takdir Allah Ta'ala nih. Tapi kalau kita lagi maksiat, itu bukan keinginan dan takdir dari Allah. Nah, itu tetap salah. Ya, wal madhabul haq. Nah, inilah madhab yang benar yang kita pegang sampai sekarang. Wa annal mu'attira majmu'ul qudrataini. Bahwasanya ya yang berpengaruh di alam dunia ini terkumpul kepada dua takdir. Ini yang benar nih. Ya, kalau tadi Jabariyah begitu, Qadariyah seperti itu. Yang benar yang mana? Ini dia. Terkumpul kepada dua takdir. Ya. Qudratullah wa qudratul ibad. Takdir dari Allah dan takdir dari hamba. Ya. Fal af'alu as-sadiratu 'anil ibadi kullaha bi qada'illah wa qadari. Ya. Perbuatan yang datang daripada hamba-hamba semuanya itu memang daripada ketetapan dan takdir Allah Ta'ala. Walakin lil ibad ikhtiar. Tapi hamba-hamba itu punya yang namanya ikhtiar. Apa ikhtiar? Ya, pilihan lah. Ya, memang semuanya itu apapun yang terjadi, keinginan dan takdir dari Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Tapi ada tapinya. Hamba itu punya pilihan. Ya, fatakdiru minallah wal kasbu minal ibad. Takdir itu memang dari Allah, sementara usaha itu dari hamba. Wa hadzal madhhabu wasatun bainal jabri wal qadari. Nah, inilah madhab pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Wa alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Itulah pendapat daripada madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi takdir itu memang punya Allah Ta'ala, tapi hamba itu punya yang namanya usaha atau ikhtiar, pilihan. Ya, kayak kita mau datang kemari, itu kan ada pilihan kan? Ya, pilihan entah kita nggak mau datang kemari, kan bisa aja. Nggak deh, kan nggak mau nggak ngaji dulu, kan gitu. Ya, akhirnya atau kita datang kemari. Nah, usaha kita untuk datang kemari, ya, pada hakikatnya itu semua adalah takdir Allah Ta'ala. Cuman yang kita nggak tahu, apakah Allah Ta'ala menginginkan kepada kita kebaikan atau keburukan? Tahu nggak kita? Kita nggak tahu. Yang memilih siapa? Memilih untuk berbuat baik dan berbuat buruk siapa? Kita sendiri. Iya kan? Paham nggak? Iya, kita sendiri. Ya. Kita tahu nggak kalau kita ditakdirin jadi orang kaya? Nggak tahu. Iya kan? Menjadi orang kaya itu pilihan. Kalau ente mau berupaya, berusaha, gitu kan, semaksimal mungkin, maka bisa jadi ente itu orang kaya. Kenapa? Karena usaha ente. Oh, ya. Jadi bagaimana tuh? Maka hidup itu ada yang namanya sebab. Ya, sebab akibat. Enggak sekonyong-konyong atau enggak semata-mata Allah Ta'ala jadikan ente langsung kaya. Enggak. Perlu yang namanya sebab. Sebab itulah yang dinamakan proses. Ya, ente mau pintar harus gimana? Ya harus belajar. Kalau ente nggak belajar, ente jadi orang bodoh. Hidup kan pilihan. Ya, ente mau jadi orang jahat silahkan, mau jadi orang baik silahkan. Pada akhirnya semua adalah ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Kita cuma disuruh usaha, cuma disuruh ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Banyak. Gitu kan? Banyak ikhtiar. Ya, usaha kita mau apa? Mau sukses segala macam. Ikhtiarnya apa?
Hah? Apa? Kan banyak jalannya itu. Iya. Ya tadi aneh pulang dari tahlilan tuh. Ya. Aneh lewat belakang apa? Rusun, belakang apa sini? Kali ya. Kali. Ada negor aneh kan? Yang dari pulau juga. Ustaz, aneh, apa? Aneh mau balik Ustaz ke Cipinang. Aneh mah nggak kenal. Di negor. Ya kan kenal aneh ada sih sapa aja ya. Oh ya, hati-hati. Hasil di jalan. Tuh. Ya, nggak lama aneh udah kelar di situ. Aneh pakai motor lagi. Mau jalan dulu, ketemu dia, nggak tuh jalan kaki dia. Ya, aneh berhenti. Ayo bang, naik ke mana sini? Ke depan. Kita mau ke Cipinang kan? Iya. Naik berhenti. Nah, ya. Pas dibonceng itu dia cerita, ya, ada tanya itu di mana kerjaan? Di pasar. Iya nih Ustaz, sekalian aku mau nanya kenapa? Gimana? Kenapa ya Ustaz? Kok apa usahaannya kok sepi, sebelahannya rame? Tuh, ya kan? Kok bisa begitu ya? Wah, dia bilang sesuai sama materi aneh bang. Ada aja tuh contohnya. Yang mau ada sampai dari tadi ada mau tahlil bawa di kitab. Dia bilang ngasih contoh apaan ya? Tuhan kasih tuh ada yang ada yang minta bonceng sama aneh. Dia keluh-keluh begitu. Ya, jadi ya dagangannya mungkin dia ya kurang banyak, sementara yang lain kok rame. Aneh bilang ya itu semua sudah takdir, ketetapan dari Allah. Kita cuma disuruh apa? Ikhtiar, usaha, gitu kan? Ikhtiarnya apa? Banyak. Aneh bilang di antaranya apa? Doa dan amalan. Oh, Anda bukan jago marketing ya? Iya kan? Kalau di marketing tuh Pak Haji Damin, Mas Kiro tuh, ya kayak Sayyidina Abdurrahman, ya kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu kan orang saudagar kaya itu, ya. Nanti pelajari tuh, apa kisah sahabat, diantaranya Sayyidina Abdurrahman itu saudagar kaya itu, yang mau miskin nggak bisa miskin. Kalau kita kan nggak miskin aja jadi mau miskin kan orang nggak bisa miskin. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, hijrah dari kota Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apaan, ya, sampai di Madinah dipersaudarakan sama Nabi dengan kaum Ansor. Beliau kan muhajirin, orang yang hijrah, ya, dipersaudarakan dengan yang namanya Sa'ad. Ya, Sa'ad bin apa itu? Hanya lupa. Ya, ini Sa'ad orang kaya, ya kan? Orang kaya, kemudian pengusaha juga. Ya, sementara Abdurrahman bin Auf memang backgroundnya itu di Mekah memang pedagang beliau. Ya, pengusaha juga. Cuman kan ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, semuanya ditinggalin. Ya, jadi cuman bawa dirinya doang. Ya, sampai di Madinah dipersaudarakan sama Nabi dengan Sa'ad. Tuh. Ya, sehingga Sa'ad bilang apa? Wahai Abdurrahman bin Auf, ya, Anda punya harta banyak Anda. Gitu. Setengah Anda kasih ente, setengah lagi ada. Ibaratnya ada menjadi 1M, 500 juta Anda kasih ente, 500 juta aneh buat Anda. Oh, itu sahabat tuh. Ya makin dipuji sama Tuhan kan. Alladzina minal muhajirin wal ansor gitu kan dalam Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang hijrah dan orang-orang ansor. Itu Masya Allah. Ya, mereka mau berkorban untuk saudaranya. Ya. Nah, kemudian apa? Sampai apa istri itu? Sampai perempuan. Di saatnya punya bini 2.
Ya, bilang sama Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, ane punya bini 2. Nah, ente pilih deh yang mana. Oh, ya, yang mana buat ente terserah. Mau yang muda apa yang tua, gitu kan? Kalau ente mau yang muda, nanti ane ceraiin dia setelah apa namanya masa iddahnya kelar, ente nikahin. Oh, itu sahabat tuh sampai begitu. Ya, kalau kita punya bini 2 begitu, kasih teman kita yang mana? Yang cerewet nih bakunya. Iya kan? Yang tua ini udah gak kepake. Pasti itu model itu. Sahabat enggak, ente pilih yang mana itu? Yang ente senengin. Oh, ya itu sahabat. Tapi nah Abdurrahman bin Auf dikasih harta sebanyak itu. Aneh nggak mau, nggak butuh harta ente. Gitu kan? Aneh nggak butuh harta itu. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi harta itu dan keluarga itu. Aneh nggak butuh juga istri itu. Sekarang cuman aneh minta sama ente satu, tunjukkan nama aneh di mana pasar. Oh, ya kan? Tunjukin nama aneh di mana pasar. Ya, tunjukin. Oh, no pasar no. Ya, ke Santa Maria. Wah, itu baca tuh sahabat tuh, masya Allah. Ya, saudagar kaya. Modalnya bukannya uang. Gak ada modalnya uang nih. Kalau nggak punya apa-apaan. Tuh, masuk pasar dilihat sekelilingnya. Dipelajari nama Abdurrahman bin Auf. Ini saking cerdas sih beliau. Kira-kira apaan nih dagangan yang lagi hits misalkan. Oh, ya. Kemudian apa? Diambil ama minta ya sama pedagang lain. Istilahnya sini deh. Apa namanya barang lo, ntar gue dagangin. Ya. Modalnya apa? Kejujuran. Sama Rasulullah kan pengusaha juga. Nabi itu pengusaha itu. Ya, pengusaha yang yang terkenal. Bahkan Nabi ya bisa menjadi apa? Pimpinan para saudagar-saudagar saking Rasulullah hebat itu dalam usaha. Nah, ini salah satu ikhtiar kan seperti itu. Ya. Beliau cari tuh. Kira-kira apaan nih dagangan yang lagi hits? Oh, misalkan mainan. Udah diambil tuh mainan sama satu toko. Ya besok kalau misalkan ini saya bayar. Tuh, ya. Dijual sama beliau. Nah, metodenya dia apa? Tidak mencari untung yang banyak. Yang penting untung sedikit tapi lancar. Tuh metodenya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ikhtiarnya beliau. Beliau lebih demen untung 25 perak ketimbang 10.000. Ya, beliau lebih suka untung uang 25 perak sedikit kan daripada untung 10.000 tapi sedikit dalam perputaran uang ini. Tuh. Ya, maka berhasillah Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebulan udah punya toko. Sebulan. Setelah itu puter lagi otak, dia cari bisnis properti. Abdurrahman bin Auf, dia cari bisnis properti. Dia lihat ini, wah ini pasar udah kusam nih, udah nggak bagus. Akhirnya beliau deketin tuh, ya ada orang Arab itu dia punya tanah di samping pasar. Dia punya tanah. Akhirnya diajak kerjasama sama Abdurrahman bin Auf. Gimana nih? Ya, nanti ini kita bangun ruko, gitu kan? Kemudian apa? Ya nanti aneh modal dari aneh bangunan, ente tanahnya. Nanti hasilnya dibagi bagi dua. Tuh otaknya jalan tuh bro. Ya. Bagi hasil. Ya bagi hasil. Tuh. Akhirnya apa? Berdiri ini ruko
bagus, orang banyak yang sewa. Ya, tetapi Abdurrahman bin Auf bilang apa? Siapapun yang mau memiliki ruko ini sewa, silahkan bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya, nggak dipungut sama beliau. Ya, ada nggak di sini pengusaha begitu? Nah, ada itu satu petak aja di apa? Iya, sebulan 1 juta. Kurang sama ente cepet dari 900 ya. Sama lu aja nih sama yang lain. Iya kan? Beliau udah bangun pasar, ya ruko segala macam, seikhlasnya ente. Ente mau bayar silakan, enggak, ya udah enggak apa-apa. Ada ikhlas tuh. Maka beliau tuh metodenya ya, dagang itu bukan nyari untung tapi cari berkah. Garis bawah itu, jangan pernah mencari keuntungan tapi cari keberkahan. Kalau ente cari berkah pasti untung. Kalau untung belum tentu berkah. Ya, maka satu kisah ya, beliau pernah saking khawatir, dan Nabi memang udah dikasih tahu ya, sepeninggal beliau Abdurrahman bin Auf orang yang paling memperhatikan keluarga Nabi. Wah, itu panjang lah ini cerita. Tapi satu kisah ya, beliau dagang bukan nyari untung tapi nyari berkah. Pernah satu waktu ketika terjadi perang Khandaq, itu para sahabat dan ahlul Madinah itu telat datang ke kota Madinah. Nah, pada saat itu apa? Sudah lewat daripada musim panen korma. Ya, sehingga korma yang tadinya mesti dipanen sebulan sebelumnya telat, sehingga jadi pada busuk. Ya. Akhirnya kalau udah busuk, harganya jatuh deh. Nah, disinilah Abdurrahman bin Auf dengan jiwa sosialnya, dengan jiwa kebaikan, kebijaksanaannya, beliau bilang apa? Korma yang ada di Madinah yang busuk ada beli dengan harga normal. Oh, iya kan? Ya, korma di Madinah ya, semadinah. Yang busuk semuanya ada beli dengan harga normal. Yang tadi misalkan normalnya berapa duit? 10.000 per kilo. Kalau udah busuk mungkin cuma 3.000. Ane bayarin tetap 10.000. Oh. Akhirnya berbondong-bondong tuh orang pada jual itu korma busuk. Korma busuk. Abdurrahman bin Auf tuh bayarin. Untung apa rugi Abdurrahman bin Auf? Rugi. Hah? Untung apa rugi? Kelihatannya rugi. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala punya ketentuan. Setelah 3 hari berlalu, datang utusan dari Yaman. Dia datang ke Madinah, ngapain? Dia nyari korban busuk. Kenapa? Karena di Yaman terjadi wabah. Ya, wabah. Makanya salah satu sahabat Nabi yang meninggal karena wabah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad merupakan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan meninggal kena wabah taun beliau. Ya. Nah, itu di Yaman terjadi wabah. Dan obatnya nggak ada lagi kecuali korma busuk. Ya. Akhirnya ini utusan dicari di Madinah. Semua penduduknya bilang korma busuk nggak ada di sini kecuali di Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dibayarin 10 kali lipat dari harga normal. Orang buat obat, dia menyelamatkan nyawa. Raja berani beli berapapun harganya. Itulah Abdurrahman bin Auf. Ya. Beliau mau jatuh miskin, nggak bisa. Makanya seberapa kebaikan kita,
kepada saudara seagama, sebegitu tuh Allah Ta'ala berikan tambahan kepada kita. Sabar ente, 2, 3, 4 ayat berapa bulan ke depan, ente pasti akan diberikan tambahan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi intinya apa? Ikhtiar. Ikhtiar tuh macam-macam, usaha, gitu kan? Entah doa, kan bisa aja doa. Ya, atau tadi tuh model Abdurrahman bin Auf dengan kecerdasannya. Oh iya, begini. Nah, atau doa. Makanya tadi ada sampaikan tuh kepada si Fulan itu. Coba deh, ente baca surah Waqiah habis sholat asar. Itu kan salah satu apa ya? Bentuk ikhtiar kita kan. Coba deh ente baca Waqiah. Oh Waqiah Ustaz. Iya. Kapan saya habis sholat asar? Berapa kali? Ya sekali aja ente. Masa mau 10 kali? Ya kan? Ente kira sedikit. Waqiah 15 menit. Ente baca. Udah sekali aja bismillah. Teman istiqomah ya. Aneh nggak mau ngasih banyak sama ente. Takutnya nggak nggak diamalin. Mendingan sedikit itu aja dulu. Terus amalin insya Allah. Coba deh. Ya nanti Allah akan robah lah sedikit demi sedikit. La yaruddul qada illa bidua. Nggak ada yang bisa menolak daripada ketetapan Allah kecuali doa bisa merubah semuanya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نرضى بفضل الله ويا أغطاط يا أجاب ويا سادة ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسادتي بشارتي ويشفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وقمص الكيف والعين بنور الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومضلتي وتلهمني رشدي وترزقني
وفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتهم بالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وللأولياء اجد لنا بالإجابة. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah